Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kaki kita, perjalanan kita untuk menuju Yayasan El-Tartil ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian pekan keempat ini masuk ke kajian akidah, masih akidah tahawiyah. Sekarang bab beriman tentang Al-Quran. Betul ya? Qauluhu wa innal Qur'ana kalamullahi azza wa jalla minhu bada bila kaifiyatin qawla wa anzalahu ala nabiyyihi wahya wa saddaqahul mu'minuna ala dhalika haqqa. Baik, jadi wa na'taqidu maksudnya dan kami meyakini, dan keyakinan kita adalah wa innal Qur'ana kalamullah. Quran adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, minhu bada, yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, bila kaifiyatin qaula, tanpa diketahui, tanpa ada kaifiatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara, memiliki sifat kalam. Nah, sifat kalamnya ini kita imani saja gitu. Berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa, itu bila kaifiyatin qaula, tanpa kita cari tahu, tanpa perlu kita teliti lebih mendalam bagaimana cara Allah berbicara. Wa anzalahu, dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyyihi wahya, kepada nabinya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahya sebagai wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan, dan orang-orang beriman membenarkan Al-Quran tersebut, membenarkan penurunan wahyu ini dengan sebenar-benarnya. Nah, baik. Kemudian kalau mau dilanjutkan matannya wa ayqanu annahu kalamullahi azza wa jalla bil haqiqah. Dan Al-Quran itu benar-benar kalamullah, bukan majazan. Hakikatnya itu benar-benar kalamullah. Kemudian faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashari faqad kafara. Siapapun yang mendengar Al-Quran dibacakan kemudian mengatakan ini ucapan manusia, faqad kafar, maka dia telah kafir. Kenapa dia telah kafir? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan, mengancam orang yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia dengan neraka sakor. Falamma au'adallahu bisaqar liman qala in hadza qaulul bashar. Saat Allah subhanahu wa ta'ala mengancam neraka sakor bagi yang mengatakan Al-Quran ini adalah ucapan Muhammad, ucapan manusia, alimna annahu qaulu khaliqil bashar. Kami meyakini, mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah ucapan pencipta manusia. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushbihuhu qaulul bashar, dan tidak sama dengan ucapan manusia. Wa man wasafallaha ta'ala bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Dan siapapun yang mensifati Allah dengan makna-makna yang ada pada manusia, maka dia telah kafar. Faman absar, telah kafir. Faman absara hadza tabar. Siapapun yang merenungkan ini, maka akan mengambil pelajaran. Wa an misli qaulil kuffarin zajar, dan telah menjauhi ucapan-ucapan yang seperti ucapan orang kafir. Wa alima annallaha ta'ala bisifatihi laisa kal bashar, dan dia bakal tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya tidak seperti manusia.
Baik, mengimani Al-Qur'an. Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani semua. Mengimani kitab selain Al-Qur'an caranya dengan ijmalan, secara global, bahwa Al-Qur'an, Taurat, Zabur dan Injil, Suhuf Ibrahim, suhuf itu lembaran-lembaran yang diterima Nabi Ibrahim, juga lembaran-lembaran yang diterima oleh Nabi Musa, Suhufi Ibrahim wa Musa, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu berasal dari Allah, wajib kita yakini, wajib kita imani secara global. Secara terperinci kita sudah tidak boleh lagi membenarkan apa-apa yang ada di Taurat dan Injil sekarang itu pasti dari Allah, tidak boleh kita. Kenapa? Sebab orang-orang ahlu Taurat dan ahlu Injil zaman dulu sebelum Islam datang merubah-rubah, nambahi, mengurangi hal-hal yang ada di Taurat dan Injil. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'i amma wadi'i, dikurang-kurangi mereka. Kalau seneng diambil, kalau enggak seneng ditinggalkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Cocok dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka diambil, enggak cocok dibuang. Itu orang-orang umat-umat sebelum umat Islam. Allah menurunkan Al-Qur'an. Iman kita kepada Al-Qur'an enggak hanya secara jumlatan, enggak hanya secara global, tapi tafsilan juga harus kita imani. Maksudnya semua yang ada dalam Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal, yang diturunkan biwasitati Jibril alaihi salam, melalui perantara malaikat Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'budu bitilawatihi, yang membacanya dianggap sebagai ibadah, juga dianggap sebagai mukjizat. Al-mu'jizu, yang suka dianggap sebagai mukjizat. Terus mukjizatnya bagaimana? Ditantang orang untuk bisa mendatangkan, membuat seperti Al-Qur'an, enggak ada yang bisa. Al-mabdu'atu atau al-mabdu'u min bismillahirrahmanirrahim ila minal jinnati wan nas, atau baina dafatai mushaf, dari bismillah sampai minal jinnati wan nas, itu Al-Qur'an. Semua dari bismillah sampai minal jinnati wan nas, yang jumlah suratnya 114 surat. Jumlah ayatnya khilaf gitu ya, 6.000 sekian. Karena penghitungan ayat itu khilaf, ada beberapa versi. Intinya 6.000-an sekian itu. Dari bismillah sampai minal jinnati wan nas harus kita yakini itu Al-Qur'an, kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengingkari ini bagian dari Al-Qur'an padahal itu Al-Qur'an, kafir. Ya kecuali mengingkari hal-hal yang khilaf, itu enggak boleh dikafirkan. Contohnya mengingkari bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan, itu khilaf antara Abu Hanifah dan jumhur seingat saya. Tapi kalau mengingkari bismillah, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dalam surat An-Naml enggak boleh, kafir, itu ijma'. Kalau bismillah dalam surat Al-Fatihah itu masih khilaf. Yang mengingkari yang secara ijma' dianggap kafir, enggak boleh. Ya. Jadi kita wajib mengimani secara terperinci tafsilan dari bismillah sampai minal jinnati wan nas, itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Bagi orang awam akidah seperti ini cukup. Inilah yang ada di kitab Aqidatul Awam gitu. Udah gitu saja. Kita mengimani Al-Qur'an kalamullah, yang ada di dalamnya perintah
kita laksanakan sebisa kita. Larangan kita tinggalkan semuanya. Gitu. Udah cukup. Enggak mengingkari hukum-hukumnya. Hukum Allah ini halal, kita yakini halal. Hukum Allah ini haram, kita yakini haram. Udah cukup bagi orang awam seperti kita ini, cukup. Sayangnya zaman dahulu para pemikir itu berkolaborasi dengan kekuasaan untuk memaksakan pendapat kepada pihak-pihak yang berseberangan secara pemikiran. Dimulai dari setelah masa Khalifah Harun ar-Rasyid, dari masa Khalifah Al-Ma'mun, memaksakan kehendak dalam memahami iman pada Al-Quran secara terperinci, gitu. Terperincinya bagaimana? Ada itu spidol ya. Ada. Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah, betul. Allah memiliki sifat berarti kalam. Iya apa enggak? Kalam. Lah terus kalau namanya berbicara kalam. Ucapan itu konsekuensinya namanya ucapan. Apa sih ucapan itu? Rangkaian dari kata-kata, betul atau enggak? Apa itu kata-kata? Gabungan dari huruf. Betul. Saya bilang betul ini jadi kata, rangkaian dari B, E, T, U, L. Betul gitu kan? Jadi iya. B-nya duluan. Setelah B, E, baru T, baru U, baru L, membentuk satu kata dari huruf. Tiap bangsa, tiap suku gitu, makhrajnya beda-beda, hurufnya beda-beda, ucapannya beda-beda. Gitu. Jadi kalam itu konsekuensinya pasti ada huruf, betul atau enggak? Nah, namanya huruf itu keluar dari alat bicara, dari lidah, ya. Terus ada pita suara. Halo? Pusing gak ini? Mulai pusing gak ini? Hah? Belum pusing ya? Belum, oke, belum pusing. Namanya kalam, ucapan itu susunan dari huruf. Huruf itu susunan dari, berkeluar dari alat bicara. Lidah, ada bibir, iya kan? Ada bibir, ada pita suara. Nah, kalau ada hurufnya, berarti namanya kalam itu kalau sudah ada huruf, ya nggak mungkin Allah disifati gitu. Kata Mu'tazilah gitu, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala disifati dengan huruf ini, nggak mungkin. Karenanya kalamullah, Al-Quran ini kan kalamullah. Kalau kalamullah, lah itu kan kalamullah itu huruf, betul atau enggak? Ini contohnya apa? Bismillah. Ini saya tulis. Habis, ha? Bismillah. Bismillah. Saya nulis Al-Quran. Ini kan huruf. Saya tulis, betul ya? Saya tulis, mbaknya saya tulis. Terus saya nulisin, iya kan? Terus nulis mim, iya apa enggak? Ini saya ini makhluk bukan? Tulisan saya makhluk bukan? Halo? Kalau ini saya tulis makhluk bukan? Makhluk kan? Makhluk. Terus kemudian saya baca Bismillah. Ucapan saya ini makhluk bukan? Ucapan saya, kalau pakai retorika Mu'tazilah, yang saya ucapkan ini bi, ucapan saya makhluk bukan? Makhluk. Nah ucapan saya yang ngomong ini, saya kan, sayanya makhluk. Nah ucapan saya ini makhluk atau bukan? Makhluk. Ya apa enggak? Nah karena huruf ini, kata Mu'tazilah, ya, ini kata huruf ini kan makhluk. Huruf itu makhluk. Berarti Quran juga makhluk.
Ini pendapat dipaksakan pada masa Al-Ma'mun. Yang tidak ngakui Quran itu makhluk sesat. Kata Mu'tazilah. Mu'tazilahnya kolaborasi dengan penguasa. Ada yang meninggal di penjara. Ada yang penjara sampai berapa tahun? Ada. Imam Ahmad itu di penjara berapa bulan? 18 bulan kalau itu enggak salah. Dipukuli sampai pingsan. Al-Buti atau Al-Buti saya muridnya Imam Syafi'i sampai meninggal di penjara. Sampai ulama-ulama yang itu dipukuli sampai enggak kuat, akhirnya terpaksa ngaku. Udahlah, jangankan ngomong Quran makhluk, ngomong musyrik aja gitu ya. Ngomong syirik aja kalaupun dipaksa tuh enggak masalah, akhirnya daripada dipukuli. Nah, Imam Ahmad itu sampai disuruh teman-temannya, udah ngomong saja Quran itu makhluk, daripada kamu dipukuli, kasihan gitu. Kata Imam Ahmad, enggak, masalahnya orang lihat aku gitu. Masyarakat lihat saya. Nanti kalau saya bilang makhluk, ini akidah enggak benar, saya disangka mendukung akidah enggak benar gitu. Asy-Sya'bi dalam kitab Aunul Murid itu disebutkan, pinter dia. Kalau Al-Asy-Sya'bi itu bilang pakai jari. Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini semuanya makhluk. Dia bilang ini semuanya makhluk, pakai tauriah biar selamat dari penguasa. Maksudnya ini itu maksud apa? Ini apa? Jari. Tapi nyebut dulu. Taurat, Injil, Zabur, Quran, ini semuanya makhluk. Bingung kan? Iya. Ya udah pergi. Iya. Ini kalau penguasa itu sudah kolaborasi untuk memaksakan pemikiran. Maka berbahagialah kita hidup di Indonesia itu. Penguasa kita itu enggak memaksakan pemikiran. Iya ya. Betul apa enggak? Apakah penguasa kita ini memaksakan harus agamanya ini, ada enggak? Enggak ada kan? Harus pemahaman seperti ini, ada enggak? Enggak ada. Kejadian seperti ini pernah dulu di masa khilafah. Di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Ya. Jadi fitnah. Kemudian yang menjadi antitesa gitu, lawan dari pemikiran Mu'tazilah itu, lawan dari Mu'tazilah ini, muqaddimahnya sama. Allah punya sifat kalam, ya, punya sifat kalam. Sepakat, iya, sepakat gitu. Kalam. Nah, terus karena kalam ini adalah huruf juga. Ini huruf. Nah, dari ini kalau mau dirunut ini Mu'tazilah. Nah, sekarang Mujassimah. Mujassimah. Ini kebalik sini. Sama-sama punya sifat kalam. Sama-sama punya huruf, namanya kalam itu ada hurufnya. Yang ucapan ya pasti ada. Betul kan? Jadi dua kelompok ini, baik Mu'tazilah atau Mujassimah, dalam benak mereka namanya ucapan itu harus ada huruf. Enggak mungkin ada kalam tanpa ada huruf. Nah, karena kata mereka berdua nih, kelompok dua ini, namanya kalam harus ada huruf. Kalau menurut Mu'tazilah, huruf itu makhluk, kan baru. Baru gimana? Ya ini baru, B dulu, A baru, R baru, U kan ganti-ganti. Ada enggak ada, ada enggak ada, ada enggak ada. Jadinya makhluk. Nah, sekarang muqaddimahnya sama secara mantik, natijahnya berbeda. Jadi kata Mujassimah, kalam itu ada huruf dan Allah punya sifat kalam. Berarti kalamullah itu memang ada hurufnya. Allah berbicara memang ada hurufnya. Mudah enggak? Akhirnya ini berpendapat bahwasanya kalamullah ini bukan makhluk, ya, bukan makhluk, sifat
sifatnya Allah, bukan makhluk. Ini natijahnya benar. Ini natijahnya benar, bukan makhluk. Cuma muqaddimahnya di sini salah. Ini kalau secara teori mantik gitu, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Apa ya? Pendahuluan pertama, pendahuluan kedua. Sudah pernah belajar mantik belum sih? Belum ya. Gimana saya jelasinnya? Wis sepaham-pahamnya aja ya, sepaham-pahamnya aja. Sepaham-pahamnya saja. Iya. Nah, jadi gini. Menurut Mu'tazilah, Allah berbicara. Berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana? Karena ada hurufnya, Allah menciptakan huruf di luar zat Allah. Menciptakan huruf di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa ketemu di Bukit Tursina kan, dipanggil cahaya di pohon. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalimat-kalimat dengan huruf-huruf tadi, kata-kata dengan huruf-huruf tadi di pohon tadi. Jadi kalamullah itu makhluk. Faham sampai sini? Jadi Allah berbicara tapi tidak di dirinya Allah, tidak di zatnya, mohon maaf kalau diri nggak cocok ya, tidak di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membedakan ini makhluk dan ini khalik. Sedangkan Mujassimah ini prinsipnya unik. Kalau mereka prinsipnya Allah Subhanahu wa taala berbicara, menciptakan huruf ya, menciptakan kata-kata pada dirinya Allah, pada zatnya Allah. Ya disinilah akhirnya mereka ini kena sekak gitu, kalau bahasa catur gitu ya. Saya diskusi, kok ada Allah Subhanahu wa taala yahulluhul hawadis, kok ada hal baru masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Hululul hawadisi fi dzatillah. Padahal enggak mungkin ada makhluk, ada hal baru itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Mujassimah huruf ini sifatnya qadim. Karena kalamullah dari zaman dahulu huruf itu qadim. Nah, karena bukan makhluk kata mereka, ya berarti hurufnya qadim. Kata Mu'tazilah karena huruf ini tidak qadim, Allah ciptakan baru, maka konsekuensinya Al-Qur'an juga makhluk. Dua-duanya ini tidak pas menurut Asy'ariyah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah dengan metodologi Asy'ariyah tidak pas. Pasnya bagaimana? Gitu. Kita dari sini, dari kalau ini Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu aja ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana prinsipnya? Kalam Allah Subhanahu wa taala punya sifat namanya kalam. Tapi kalam itu ada yang pakai huruf, ada yang tidak huruf. Ini bukan huruf. Nah, ada yang huruf, ada yang bukan huruf. Yang bukan huruf ini disebut sebagai kalam nafsi. Kalam nafsi, ucapan yang tidak huruf. Kedua firqah ini, kedua kelompok Mu'tazilah dan Mujassimah mengingkari adanya kalam nafsi. Kalam nafsi itu apa? Ucapan yang ada pada diri, bentuknya bukan huruf. Ada enggak kalam nafsi? Sebelum masuk ke Al-Quran, ke Sunnah, coba pakai retorika kita. Ada enggak kita itu berkata-kata tapi tidak keluar huruf? Ada enggak kira-kira? Pak Rudi ada enggak? Kita berkata-kata tapi enggak keluar huruf. Pak Jedi, ini Pak Jedi peserta baru ini ya, Masya Allah ya. Tapi dari bahlak sebenarnya. Dari perintis perjuangan beliau ini sebenarnya, perintis perjuangan. Namanya orang besar dipindahkan ke mana? Kalimantan, Pak Jawa Tengah.
Sekarang udah berhasil tugasnya, udah pulang lagi ke asalnya ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Pak Haji. Iya. Jadi ada nggak kira-kira ngomong tapi nggak keluar huruf? Pak siapa namanya? Ngadimin, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, antum berkutab, ya kalau nggak Mu'tazilah, Mujassimah ini. Kalau nggak ada. Perasaan, di perasaan itu kalam nafsi. Ya apa enggak? Kalam nafsi itu namanya kalam nafsi, ucapan yang ada di hati. Kayak Pak Rudi ini bisa saja ngomong maki-maki saya, misuh-misuhi saya di hatinya gitu, meskipun di hadapan saya. Ngomong di hatinya. Kita dengar enggak? Tapi Pak Rudi ngomong enggak? Ngomong kan di hatinya. Dalam hati ngomong, iya apa enggak? Iya. Ada namanya kalam nafsi, tidak dilafalkan. Sampai sini dulu paham enggak? Kalau sudah dilafalkan, itulah yang dengan huruf. Halo, paham enggak? Paham ya? Sampai sini paham dulu. Ada enggak ini di Quran? Ada. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha wa bi'sal masir. Orang-orang munafik itu wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Mereka ngomong di diri mereka, enggak dikeluarkan. Surat Al-Mujadilah. Dalam surat Yusuf, dalam surat Yusuf itu disebutkan Nabi Yusuf juga mengatakan di diri sendiri. Walam yubdiha lahum qala antum syarrum makana. Nabi Yusuf tahu bahwasanya saudaranya itu tidak mencuri, tapi ngomong di diri sendiri. Walam yubdiha lahum. Enggak disampaikan ini kepada saudara-saudara yang lain. Malah mengatakan antum syarrum makana, kalian yang enggak benar gitu. Ada kalam nafsi. Faham sampai sini? Dibedakan. Yang sudah keluar itu namanya kalam huruf, yang belum keluar namanya kalam nafsi. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sabdakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua umatku yang berbicara di dirinya sendiri, ma haddatsat bihi anfusuhum, yang ada di hati mereka tuh diampuni Allah, malam tatakallam au ta'mal bihi, selama belum keluar terucap atau belum diamalkan. Jadi bedakan. Sudah tahu ada kalam yang pakai huruf dan yang enggak pakai huruf? Tahu? Tahu ya? Halo? Pak Slamet paham Pak Slamet? Pusing enggak ini kira-kira? Atau pakai akidah awam aja ya, enggak usah dijelaskan ini. Lanjut ya? Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalamullah itu sifatnya qadim. Enggak ada huruf-hurufnya, enggak pakai huruf-hurufnya. Enggak pakai kata-kata. Karena mengapa? Kalau yang pakai huruf itu hadis baru, perlu ada alatnya dan sebagainya. Namanya huruf. Makanya inilah yang disebut dengan bukan makhluk, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalamullah, kalam nafsi yang bukan huruf. Ini kalamullah. Sedangkan kalam yang pakai huruf ini Al-Qur'an dan sebagainya itu ditulis kan, tulisan kita, bacaan kita, tilawatuna ya, tilawah, kita baca Quran. Kita nulis Quran, tulisan kita baca, apa amal perbuatan kita baca, itu namanya ya amal kita makhluk. Faham ya? Halo? Tapi ini yang kita baca beda lagi. Kalau yang kita baca itu menunjukkan kalam nafsi. Jadi yang huruf ini sebagai penunjuk.
Penunjuk apa? Penunjuk ini kalam nafsi. Menunjukkan Al-Quran ini menunjukkan kalam nafsi. Kalau hurufnya ya hurufnya kan kita baca a, ba, bis, mi. Makhluk huruf-hurufnya kita tulis, kita baca dari lisan kita. Tapi itu menunjukkan kepada kalam yang bukan makhluk. Lah boleh enggak Al-Quran disebut sebagai makhluk? Enggak boleh. Harus dijelaskan dalam taklim seperti ini, bahwa yang dimaksud makhluk itu hurufnya. Karena huruf benar-benar kita tulis, kita baca. Inilah pendapat jumhur ahlus sunnah wal jamaah, termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadku membaca Quran, lafadku makhluk. Tapi Quran yang aku baca itu bukan makhluk. Maksudnya lafaz yang aku baca itu menunjukkan kepada kalam nafsi, kalam Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Kalau dipahami seperti ini seharusnya selesai. Faham enggak? Ya kalau lafaz Quran itu bukan makhluk, masa terus kemudian Allah masuk ke dada orang? Itu namanya pemahaman ittihadiyah. Sifat Allah masuk ke manusia. Hafal Quran, Ustaz Saiful Amin hafal Quran, Ustaz Rais hafal Quran. Kalau lafaz-lafaznya itu bukan makhluk, lah berarti nanti ada sifat Allah masuk ke manusia, hulul namanya. Ya tahu ittihadiyah, enggak boleh itu pemahaman. Ya, sampai sini paham enggak? Saya ulangi, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalam terbagi menjadi dua. Ada yang huruf, ada yang bukan huruf. Kalamullah itu kalam nafsi yang bukan huruf, sifatnya qadim, bukan makhluk. Sedangkan Al-Quran ini menunjukkan kepada kalamullah yang nafsi. Boleh kita bilang makhluk? Enggak boleh, karena ini menunjukkan kepada kalamullah yang nafsi ini. Itulah mengapa Al-Quran, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dalam surat At-Taubah, kalau ada orang-orang musyrik minta diberi aman, perlindungan, berilah mereka perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar kalamullah. Al-Quran itu disebut sebagai kalamullah. Faham ya? Kok kayaknya saling pelongo, pelongo gitu ya? Hah? Hah? Mikir masih pusing ya? Iya. Makhluk ya selain Allah, sesuatu yang diciptakan. Itu namanya makhluk. Kalau khalik yang menciptakan. Ya bukannya makhluk dari dulu udah tak jelasin. Masa masih nanya makhluk lah? Ini muter kita. Mana makhluk aja belum tahu lebih. Faham ya? Ini kalamullah. Dengan di sini berarti ada tahrir mahallun niza. Jadi sebenarnya sepakat. Mau Mu'tazilah, mau Mujassimah, mau Aswaja, sepakat Allah itu punya sifat namanya kalam. Cuma menurut Mu'tazilah, kalam itu kan huruf. Huruf itu makhluk. Ya benar? Huruf itu makhluk. Ya berarti kalamullah juga makhluk gitu. Nah, menurut Mujassimah, kalam itu juga selalu huruf. Nah, karena itu kalamullah, huruf berarti hurufnya juga enggak makhluk. Kalaupun makhluk, ini makhluk, tapi Allah ciptakan di zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada zat Allah kemasukan hal-hal yang makhluk. Ada makhluk masuk ke zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ada benernya, ada salahnya. Ini dua retorika ini. Yang benar menurut Aswaja, kalam itu ada yang huruf, inilah yang makhluk. Cuma Al-Quran tidak boleh disebut makhluk, karena itu memang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat kalam, yang kalamullah itu kalam nafsi, tidak pakai
huruf. Faham enggak? Halo? Nah, kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah kalau mau kita buktikan, justru sebenarnya ucapan yang ada huruf itu, ucapan yang ada huruf sumbernya adalah dari yang tidak ada huruf. Buktinya ini ada radio. Radio. Terus ini ada Pak Teguh. Nah, Pak Teguh siaran di radio. Siaran di radio. Kemudian didengarkan Pak Rudi, provinsinya berbeda dengerinnya. Ya mungkin di Jakarta, Pak Rudi dengerin di Bekasi, kan beda provinsi gitu ya. Nah, Pak Rudi denger radio, Pak Rudi akan mengatakan ini ucapannya siapa? Pak Teguh. Padahal itu suara siapa? Radio kan? Iya apa enggak? Suara radio. Tapi kata Pak Rudi itu suara Pak Teguh. Ini ucapan Pak Teguh. Karena mengapa? Yang berakal, yang punya kalam nafsi ini siapa? Pak Teguh. Iya apa enggak? Ini antum denger ini, speaker mikrofon ini. Itu suara apa itu? Suara mikrofon, ucapan siapa? Khazin. Iya kan? Ucapan khazin. Karena mengapa? Yang punya akal, yang bisa punya ucapan kalam nafsi itu khazinnya, bukan mikrofon, bukan speakernya. Mudeng karepmu, ora mudeng ya sembuh karepmu juga. Ini masalahnya akhirah atau hawiyah sih ya. Jadi harus dijelaskan secara terperinci. Mudeng. Ini berantem dulu, gara-gara masalah ini berantem nggak kelar-kelar. Ya, kalau Imam Ahmad ditanya, Quran itu apa? Quran kalamullah, kata Imam Ahmad. Makhluk bukan. Bukan. Kalau begitu bilang Quran bukan makhluk, nggak mau. Imam Ahmad nggak mau. Kalau disuruh ngomong Quran itu bukan makhluk, nggak mau. Suruh ngomong Quran itu makhluk, nggak mau. Suruh ngomong lafadzku dalam melafalkan Al-Quran itu makhluk, nggak mau juga. Menyelesaikan masalah nggak seperti ini? Nggak selesai. Lah terus piye gitu? Kalau kata Imam Ahmad, sakata anhu Nabi, wa sakata anhu sahabah, wa sakata anhu tabi'in. Nabi nggak pernah bahas. Sahabat nggak pernah bahas. Tabi'in juga nggak pernah bahas. Ngapain kita ribut? Dia bingung. Makanya yang berhasil memecahkan masalah ini siapa? Asy'ariyah. Bedakan. Karena dua-duanya ini ngotot. Namanya ini Mu'tazilah, Mujassimah ini sama-sama ngotot. Namanya kalam harus huruf. Muncullah ini, muncul. Udah. Kalam itu enggak semuanya harus huruf. Makanya Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar mengatakan wa yatakallamu la ka kalamina. Allah itu berbicara tapi tidak seperti berbicaranya kita. La kalamuna, kalam manusia itu kalamnya seperti apa? Ucapan manusia, kalam itu apa menurut manusia? Gini lihat, dalam Alfiyah Ibnu Malik, kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Iya kan? Dalam Alfiyah, apa Ustaz Rais? Enggak. Ustaz Amin yang Lipia, apal enggak? Udah lupa gitu ya. Kalamuna lafzun mufid kastaqim. Kalam kita adalah lafaz. Apa itu lafaz? Susunan huruf-huruf hijaiyah jadi lafaz. Alif, nun, ta, anta. Lafaz jadinya. Iya kan? Tapi yang mufid, yang memberi manfaat, bisa dipahami maksudnya, itu baru disebut lafaz. Contohnya kastaqim, istaqim. Istiqomahlah. Itu disebut lafaz. Jadi kalamuna, kalam manusia adalah lafaz. Lafaz itu ya kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Itu kalamuna, kalam manusia. Kalau kalamullah enggak. Yang pakai lafaz itu manusia. Kalau kalamullah tidak pakai lafaz. Ini jangan heran, banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih dan tidak pakai lafaz. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih untuk Allah
semua yang ada di langit dan di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua hal bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kalian tidak paham. Jadi ada ucapan yang tidak huruf. Semut ketemu semut itu berucap enggak, ngobrol enggak mereka? Ngobrol enggak? Ada hurufnya enggak? Ada Pak Ngadimin? Ada? Enggak kan? Anak kecil, bayi itu baru lahir belum bisa ngomong, belum tahu huruf. Nah, ketika mau diganti pampasnya karena pipis atau BAB, ngomong enggak dia? Ngomong. Caranya dengan au-au. Itu au-au itu huruf bukan? Bukan kan? Bukan. Iya Banda. Jadi ada kalam yang bukan huruf. Itulah. Jadi karena kalau kita secara real saja ada kalam yang bukan huruf, ada kalam yang bukan huruf, berarti kita harus mengimani bahwa kalamullah itu bukan huruf. Huruf itu ada takdim, takhir. Saya mau ngomong ini adalah Al-Qur'an, ini dulu adalah baru Al-Qur'an. Itu manusia kalau seperti itu. Cara ngomongnya model itu. Wallahu a'lam bishawab. Paham enggak? Paham ya? Baik, yang wajib kita imani selanjutnya adalah Al-Quran ini sudah kita imani kalamullah. Maka tidak boleh kita bilang Quran itu adalah hasil karya manusia. Siapapun yang mengatakan Al-Quran itu adalah karya manusia, ucapan manusia, faqad kafir. Kenapa? Sebab orang-orang musyrik mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ini adalah ucapan bashar, manusia. Karena mereka mengatakan Al-Quran ucapan bashar, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diancam mereka. Sa'uslihi saqor, akan aku masukkan ke dalam neraka saqor. Nah, ini sudah menjadi keyakinan kita. Ini syariat Allah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak boleh lagi ada teori-teori, mohon maaf, dari kalangan liberal. Jangan disebut Islam liberal. Tidak ada Islam liberal. Liberal ya liberal, Islam ya Islam. Islam itu istislam, pasrah, tunduk, manut, patuh pada aturan Allah, pada ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau sekar PDW liberal itu bukan agama Islam. Islam bari, Islam berlepas dari liberal. Enggak ada Islam liberal, adanya liberal. Paham ya? Seperti itu. Mereka yang mulai, orang-orang liberal ini mulai mendengungkan teori ini Islam, Al-Quran itu adalah muntaj saqafi, hasil sebuah peradaban. Ya bahasanya dibuat keren sih, hasil peradaban. Tapi namanya peradaban itu apa? Peradaban itu adalah ruang lingkup kegiatan manusia. Berarti Quran itu adalah hasil dari manusia. Ada yang menuduh Quran itu adalah hasil dari perenungan Muhammad setelah membaca kitab-kitab Taurat dan Injil. Inilah mengapa wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak ajarkan Muhammad membuat syair. Jangankan syair, baca tulis juga tidak bisa. Gimana bisa ngarang Quran 30 juz wong tidak bisa baca tulis? Yang pernah saya sampaikan, tidak bisa baca tulis itu kalau bagi kita aib. Iya kan? Buta huruf. Tapi bagi Nabi itu justru suatu keistimewaan. Karena beliau tidak bisa baca tulis, akhirnya enggak ada pintu menuduh Al-Quran itu hasil bacaan beliau pada kitab-kitab agama lain. Faham ya? Harus kita yakini Al-Quran adalah kalamullah. Faham sampai sini?
Kalau sudah kita yakini Al-Quran itu adalah kalamullah, maka poin selanjutnya adalah berarti kita menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan yang diharamkan Al-Quran. Datang seorang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanya tentang iman, nanya tentang Islam, jelasin semua. Ini. Tanya, apakah ada lagi yang wajib aku lakukan? Enggak ada, kecuali mau sunnah, mau mengerjakan yang sunnah-sunnah. Kata orang ini namanya Imam bin Tha'labah. Hadisnya di Sahihain, di Ashabus Sunan, di Ma'ajim, ini gabungan banyak gitu riwayatnya. Dia mengatakan sebelum pulang, ya Rasulullah, aku enggak akan nambahi yang wajib-wajib. Udah, aku ngerjain yang wajib aja. Yang wajib saja aku kerjakan. Yang halal aku halalkan, yang haram ya tak tinggalkan. Cukup itu saja. Aku minta pamit, ya silahkan pergi. Rasul bersabda, aflaha zul aqisataini in sadaq. Dalam satu riwayat, aflaha in sadaq. Itu orang masuk surga kalau jujur. Jadi yang ada di Al-Quran ini, yang haram kita jauhi, yang halal ya kita anggap halal. Perkara bisa menggapai atau tidak, yang penting itu halal, kan gitu ya. Yang penting itu halal. Enggak boleh diingkari bahwa itu adalah halal. Itu kewajiban kita. Ya. Kemudian kewajiban yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang muslim, ini mumpung beriman pada Al-Quran, kita jelaskan biar untuk orang awam aja, biar gampangnya. Setelah ini orang-orang khos El Tartil ini ya, ketemu dengan atau enggak dari. Jadi kita yakini dari Allah Subhanahu Wa Taala, halalnya kita jauhi, haramnya kita yakini kita lakukan. Kewajiban kita selanjutnya adalah ya mempelajari cara bacanya, cara baca Qur'annya seperti apa. Mbok ya belajar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu untuk dibaca. Iqra, baca, disuruh baca. Enggak hanya disuruh baca dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Belajar, ayo belajar. Yang belum bisa baca dengan baik, ayo di sini. Ini kan El-Tartil ini untuk belajar baca, belajar hafalan. Yang belum bisa, merasa belum bisa, enggak ada alasan. Kalau enggak punya duit, ngomong saja ke Pak Abdul Latif, digratisin nanti sama Pak Abdul Latif. Kalau enggak punya duit gitu. Jadi kalau banyak punya duit, boyo mau cuma 50.000 sebulan, masa enggak punya gitu ya. Kalau punya duit, kalau enggak gratis belajar. Kalau sudah bisa bacanya, mbok ya dikit-dikit hafalan. Enggak usah ngoyok 30 juz, apalagi udah usia-usia antum-antum yang udah tua-tua. Pak Jedi berapa? 50 lebih ya? Belum pensiun tapi ya? Belum. Udah ada yang 60, ada 50, bisa sih 60. Hafal Al-Quran itu bisa. 40 mulai belajar hafal bisa, jarang tapi jarang. Udah, enggak usah ngoyo 30 juz, ngoyo saja juz 30. Kan gitu. Kemudian kalau sudah itu ya belajar juga hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, halal haramnya. Lah apa gunanya? Ya ada gunanya sih, ada tetap hafal Quran tapi enggak tahu hukumnya, ada gunanya, ada, tetap ada. Tapi ya kurang sempurna. Orang hafal Quran, bacaannya bagus, kandungannya apa enggak tahu. Karenanya Pak Abdul Latif dan Ustadz Saiful Amin, Ustadz Rais ini punya program ini, mau didoakan. Ini lagi dibangun pesantrennya di belakang ini, pesantren ini. Kecil-kecil ini pesantren mahasiswa. Jadi insya Allah target kita hafal Quran 30 juz, dapat sanad sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga diajari hukum-hukum dasar lah. Cara sholat tahu gitu, cara wudu, cara mandi, cara haji, cara umroh gitu. Jual beli yang benar, utang piutang, gak ada yang benar seperti apa, ada pembekalannya, ada. Kasihan banyak yang hafal Quran tapi tidak tahu hukum-hukum di dalamnya. Karena insya Allah nanti lulus S1 di Al-Tartil sini hafal Al-Quran. Doakan dan disupport insya Allah ya.
Ini sudah mau selesai ini, mau selesai Pak Latif ya. Finishing ya, finishing. Targetnya Oktober katanya. Targetnya Oktober. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah, ya tinggal mendakwahkan Al-Qur'an ini, didakwahkan dengan cara yang baik. Ada yang disepakati kemungkaran diingkari pun dengan cara yang baik. Kalau nggak disepakati kemungkarannya, jangan diingkari. Ada hal-hal yang menurut ulama sono sunnah, menurut antum bid'ah, udah bid'ah menurut antum saja, karena menurut sono sunnah. Jangan ngeyel itu bid'ah menurut utekmu. Menurut utek sono enggak bid'ah. Kan itu. Jadi enggak usah ribut kalau tidak disepakati. Faham ya? Itu insyaallah dari sini cukup. Ya intinya kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, tapi dengan perincian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau mau ada pertanyaan dan pernyataan di dalam atau di luar konten.